tiap hari, yaitu ada kontroversi mengenai salah satu jenis unggas, yaitu bebek. Apakah dia haram atau apakah dia unggas yang halal. Dan kontroversi ini bukan hanya ada di kalangan umat Tuhan, tetapi juga ada di antara hamba-hamba Tuhan. Ada pendeta yang menyatakan yang menyatakan bahwa unggas yang halal. Lalu bagaimana sebenarnya penjelasan Alkitab tentang bebek ini? Dan sebenarnya keberadaan bebek sebagai unggas yang bisa dimakan atau tidak bisa dimakan ini bukan hanya menjadi kontroversi di antara orang Kristen saat ini, orang Advent, tetapi juga ini menjadi kontroversi atau perdebatan di antara otoritas kerabian. Mereka sangat sulit untuk membedakan mana burung-burung yang halal atau unggas yang halal dan mana unggas yang najis atau unggas yang haram. Khususnya dalam Imamat pasal 11 ayatnya yang 13 sampai ayatnya yang ke-19, juga di dalam Ulangan 14 ayat 11 sampai 20, itu di sana Alkitab hanya menyebutkan nama dari burung-burung yang tidak boleh dimakan, tanpa memberikan tanda atau ciri-ciri dari unggas tersebut, ya, supaya membedakan mereka dari unggas yang bisa dimakan. Cuma disebutkan namanya, tapi tidak memberitahukan ciri-ciri, ciri-cirinya seperti apa. Dan yang menjadi lebih menarik lagi, karena nama-nama dari burung tersebut atau unggas tersebut yang disebutkan di dalam kitab suci sebagai burung yang najis itu diikuti oleh kata lemino atau leminehu, yaitu yang memiliki arti menurut jenisnya. Dan oleh karena itu, kalau ada terjemahan Alkitab yang mengatakan bahwa di sana ada nama unggas yang seperti angsa, maka bebek juga akan termasuk unggas, jenis unggas seperti itu. Atau ada terjemahan yang lain mengatakan bahwa ada burung belibis disebutkan di dalam Alkitab, terjemahan seperti terjemahan lama untuk terjemahan Indonesia, maka kita langsung mengambil kesimpulan bahwa bebek juga berarti termasuk di jenis yang jenis unggas yang haram, oleh karena sejenisnya seperti belibis dan angsa. Kita akan coba untuk melihat lebih jauh ke dalam Alkitab. Sebenarnya di dalam Alkitab itu, di dalam Imamat tadi, Imamat pasalnya yang ke-11 ayat 13 sampai 19 dan juga Ulangan 14 ayat 11 sampai 20 itu hanya disebutkan kurang lebih 20 sampai 21 nama unggas yang haram. Dan di dalam Talmud ini adalah catatan tentang para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, yang berkaitan dengan etika mereka, kemudian kebiasaan dan sejarah. Jadi Talmud ini mempunyai komponen, yaitu Mishnah, kumpulan hukum Kristen Yudaisme, kemudian ada juga Gemara. Gemara ini disebut mengenai Mishnah, ya, mengenai Mishnah tulisan yang terkait dengan topik-topik yang luas, ya, yang luas. Tapi Gemara itu keseluruhan dari Talmud ini, yaitu Mishnah dan Gemara ini, keseluruhan dari Talmud biasanya dirujuk sebagai bahasa Ibraninya sas, yaitu singkatan dari sisah dan sedarim. Dia punya arti adalah 6 tatanan. 6 tatanan Mishnah ini. Dan dari 6 tatanan ini, tatanan yang kelima yaitu kodasim. Kodasim ini adalah tatanan yang menuliskan atau menjabarkan tentang hal yang suci. Dan hal yang suci itu berkaitan dengan ritus-ritus korban, berkaitan dengan pelayanan bersih, dengan hukum-hukum, dan juga berkaitan dengan makanan. Itu dia juga mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dimakan. Dan di dalam kodasim ini ada termasuk di dalam kodasim ini yaitu hulin dan bekoro.
Menurut Hulin 63b di dalam kitab Talmud ini, itu disebutkan kurang lebih 24 jenis burung yang dilarang atau yang haram, yang benar-benar dilarang oleh Alkitab. Sebenarnya dari 24 jenis burung itu, cuma 20 diambil dari Alkitab, dan tradisi lisan menambahkan 4. Itu para rabi menambahkan 4. Yang kurang najis di bagian timur. Dan semua burung najis yang 100 itu adalah berasal dari spesies elang. Jadi agak sulit untuk melihat apakah bebek juga termasuk di sana, oleh karena cuma disebutkan 24 yang dilarang. Dan bebek tidak ada di sana namanya. Di dalam Talmud juga ditambahkan burung yang halal. Di dalam Talmud ini ditambahkan juga burung yang halal, tetapi tidak disertai berapa banyak. Jumlahnya tidak ditulis. Cuma di dalam Talmud itu memberikan kurang lebih 6 kriteria atau 6 karakteristik dari unggas yang halal. Itu di dalam Hul 65a. Dari 6 kriteria itu atau karakteristik itu, yang pertama dari burung yang halal itu, mereka bukan pemangsa. Yang kedua, mereka ini atau burung yang halal ini memiliki jari-jari kaki supernumeri, atau dalam bahasa Ibrani esba yeterah, yang diartikan sebagai jari-jari kaki tambahan, yaitu perpanjangan jari tengah. Jadi ada jari kaki di bagian belakang, tetapi itu bukan jari kaki utuh, dia lebih pendek, cuma disebut sebagai jari kaki tambahan. Kemudian kriteria yang ketiga, unggas yang halal itu memiliki tembolok. Mereka memiliki tembolok itu kanan di leher sebelum masuk ke pencernaan. Burung di dalam misalnya di dalam catatan dari Robert Barton dalam bukunya Bird Behavior halaman 76 tahun 1985, dia mengatakan bahwa kenapa burung halal ini memiliki tembolok, oleh karena waktu mereka memakan biji-bijian, ya seperti seperti burung merpati, waktu mereka memakan biji-bijian, burung tersebut menggunakan tembolok untuk menyimpan makanan. Kemudian makanan yang mereka ambil ini, waktu mereka beristirahat, tembolok ini menghasilkan susu dari biji-bijian tersebut atau makanan yang dimakan. Ketika mereka mengeluarkan itu, susu-susu tersebut dikeluarkan, kemudian diberikan bagi mereka punya anak-anak. Ini adalah salah satu perenungan, oleh karena unggas yang halal ini menjadikan mereka mirip dengan hewan yang halal, yang mengunyah makanan mereka atau yang memama biak, kemudian waktu mereka beristirahat. Jadi kurang lebih ada persamaan menurut Robert Barton. Kemudian kriteria yang keempat atau dari unggas yang halal di dalam Talmud, mereka dua kulit dapat dengan mudah dipisahkan. Yang kelima, mereka menangkap makanan yang dilemparkan kepada mereka di udara, tetapi mereka makan di bawah, tidak makan di udara. Kemudian waktu mereka makan, makanan itu dengan paruh, dengan mulut mereka. Tapi kalau binatang unggas haram, dia tangkap di udara, dia bisa makan di udara, atau kalau bisa dengar suara? Bisa? Bisa. Oke. Tapi kalau binatang haram, dia menangkap makan di udara, dia makan di udara, kemudian kalau dia jatuh ke tanah, maka dia injak dengan kakinya, kemudian dia sobek itu makanan itu dengan paruh. Itu karakteristik dari binatang yang haram. Kemudian yang keenam, karakter binatang yang halal, mereka membentangkan jari kaki mereka sehingga 3 jari kaki di depan, tempat bertengger bisa dibaca. Oke, mari kita coba, ini kurang lebih pembahasannya, perbandingannya seperti ini. Contoh perbedaan jari-jari kaki unggas halal dan haram. Seperti bebek, contoh kakinya ada tambahan di bagian belakang itu kecil dan ayam. Kemudian di elang ada jari-jari kakinya itu di belakang itu pendek, bukan tambahan jari kaki, tetapi memang jari kaki utuh. Seperti juga
apa ini? Unggas apa ini? Gagak ya, seperti unggas gagak. Oke, mari kita coba membahas beberapa alasan kenapa bebek itu dianggap sebagai unggas yang haram. Kenapa bebek itu dikategorikan sebagai unggas yang haram? Alasan yang pertama karena bebek itu memiliki selaput di kaki yang tidak berkuku belah. Artinya itu saya pernah jumpai bahwa ada yang menganggap bahwa bebek itu memiliki selaput di kaki yang menyatukan dia punya jari-jari kaki. Nah, jadi dia tidak seperti binatang yang haram seperti kambing, sapi, binatang yang halal maksud saya, kambing, sapi, ayam yang memiliki jari-jari kaki terbelah. Kemudian alasan yang kedua, di dalam Ulangan 14 ayat 16 versi King James Version menyebutkan nama angsa di sana. Jadi angsa itu disebutkan sebagai unggas yang haram. Ya, sebagai unggas yang haram atau burung yang tidak boleh dimakan. Kemudian di dalam Imamat pasal 11 ayat 17 dalam versi terjemahan lama bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia menyatakan bahwa burung belibis itu termasuk sebagai burung yang halal, yang haram maksud saya, yang haram. Dan burung belibis ini sejenis dengan burung bebek, sejenis dengan bebek, juga dengan angsa sama, sejenis bebek ini. Kemudian alasan yang keempat, yang lain berpendapat bahwa bebek dan angsa ini adalah pemakan bangkai. Dan oleh karena itu, mereka itu haram, najis. Oke, mari kita coba bahas yang pertama. Alasan yang pertama. Bebek memiliki selaput kaki yang tidak berkuku belah. Pertanyaannya adalah, untuk jenis binatang, apakah aturan mengenai binatang yang tidak berkuku belah? Mari kita lihat di dalam Imamat pasal 11 ayat 2-3. Katakanlah kepada orang Israel begini. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Ayat 3. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Kemudian di Ulangan 14 ayat 6. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, menjadi 2 dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Nah, jadi kita lihat di sini, jawaban untuk alasan yang pertama ini, bahwa aturan mengenai binatang yang berkuku belah dan memamah biak itu hanya berlaku untuk hewan yang berkaki 4. Sementara bebek dan ayam itu tergolong unggas. Mereka adalah hewan yang berkaki 2. Jadi alasan yang pertama untuk aturan yang pertama binatang yang berkuku belah itu tidak berlaku untuk bebek sekalipun dia memiliki selaput di kaki yang menyatukan jari kakinya. Alasan yang kedua, oke. Di dalam Ulangan pasal 14 ayat 16, kemudian di dalam Imamat 11 ayat 18 dan 30, dalam King James Version menyebutkan nama angsa sebagai binatang haram atau binatang yang unggas yang tidak boleh dimakan. Nah, seperti saudara boleh lihat itu, King James Version 14 ayat 16, itu ada ditulis di sana, the swan itu. Oke, dia angsa itu tergolong haram di sana. Oke. Kalau angsa itu haram, maka bebek adalah bagian dari keluarga angsa. Jadi sama seperti angsa haram, begitu pula dengan bebek. Kalau terjemahan ini betul. Apakah hal tersebut demikian? Mari kita lihat. Oke. Burung atau unggas yang diterjemahkan angsa di dalam Ibrani pasal 11 ini, Ibrani pasal 11 ayat 18 dan 30 serta Ulangan 14 ayat 16, ini berasal dari bahasa Ibrani Tansemet. Bahasa Ibrani Tansemet. Istilah Tansemet ini menurut Strong's Acoustic Concordance ini adalah nama dari 2 makhluk yang najis, yaitu seekor kadal dan seekor burung. Ya. Jadi ada teori konspirasi kecil yang mengatakan bahwa
karena kata Tan Smith ini, istilah ini merujuk pada burung dan kadal, maka kemungkinan ini adalah nama dari dinosaurus terbang yang tidak pernah punah. Nah, itu menurut Strong's Acoustic Concordance. Ya, sebagian besar para ahli Alkitab sepakat bahwa angsa adalah terjemahan yang salah di dalam Alkitab versi King James Version asli ketika mereka menerjemahkan Tan Smith ini. Kebanyakan terjemahan bahasa Inggris modern dari Imamat dan Ulangan ini yang menyebutkan kata Tan Smith ini, mereka tidak menggunakan kata angsa, melainkan mereka menggunakan white owl atau burung hantu putih atau burung hantu kecil. Ya, seperti New American Standard, kemudian New International Version, New King James Version, dan juga diikuti oleh terjemahan baru yang sekarang yang dimiliki oleh Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Dan terjemahan bahasa Indonesia yang baru ini menerjemahkannya sebagai burung hantu putih di dalam Ulangan 14 ayat 16. Lebih jauh, The Bible Hebraica Stadtgartensia atau BHS ini Biblia Hebraica Stadtgartensia ini adalah kitab suci Ibrani yang berasal dari teks Masoret, dan ini dilestarikan dalam konteks Leningrad atau ditopang oleh catatan-catatan Masoret dan kritik teks. BHS ini atau Biblia Hebraica Stadtgartensia ini adalah dianggap oleh orang Kristen dan juga orang Yahudi sebagai edisi yang akurat dari kitab suci Ibrani. Kemudian BHS ini juga adalah edisi Alkitab yang paling luas digunakan di antara para sarjana Alkitab. Yang saat ini Biblia Hebraica Stadtgartensia ini adalah edisi ketiga. Ya, ini adalah revisi dari edisi ketiga. Ini sementara dibuat satu proyek edisi yang kelima, ya, yang dinamakan Hebraica Quinta, itu edisi kelima. Yang rencana proyek untuk Biblia Hebraica ini akan selesai tahun 2020. Dalam Biblia Hebraica Stadtgartensia ini menyarankan bahwa angsa adalah terjemahan yang salah. Ya, jadi di dalam itu disarankan bahwa angsa itu terjemahan yang salah. Kemudian terjemahan Lizard, yaitu adalah terjemahan bahasa Inggris Perjanjian Lama untuk Alkitab bahasa Ibrani, menyatakan bahwa tidak akurat untuk menerjemahkan kata Ibrani Tan Smith itu sebagai angsa. Lebih jauh di dalam Tanakh ini adalah sebuah terjemahan baru kitab suci menurut teks Ibrani tradisional. Di dalam Tanakh tidak ada yang menyebut angsa atau bebek sebagai binatang haram. Di situ hanya menyebutkan burung hantu putih atau burung hantu kecil, little owl. Lebih lanjut lagi, International Standard Bible Encyclopedia berbicara tentang angsa, ya, Ensiklopedia International Standard Bible yang mengatakan bahwa angsa putih dan abu-abu itu termasuk burung yang paling kuno di dalam sejarah. Selalu digunakan untuk makanan. Jadi tidak ada kemungkinan bahwa mereka ditempatkan di antara unggas yang haram, unggas yang tidak layak untuk dimakan. Jadi jawaban untuk alasan yang kedua, kata Ibrani Tan Smith di dalam Ulangan pasalnya yang ke-14 ayat 16, juga di dalam Imamat 11 ayat 18, bukan merujuk kepada angsa atau bebek keluarga angsa ini sebagai burung yang halal. Yang haram maksud saya, tetapi ini merujuk kepada burung hantu putih atau burung hantu kecil atau jenis burung hantu. Jadi alasan bahwa bebek termasuk binatang haram menurut ayat-ayat ini adalah tidak tepat. Bahkan bagi orang Yahudi, bebek dianggap sebagai burung yang bersih. Kemudian alasan yang ketiga, di dalam Imamat pasal 11 ayat 17, dalam terjemahan lama katakan bahwa bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia menyatakan bahwa burung belibis yang mirip dengan bebek
itu sebagai burung yang halal, yang haram. Dan pungguk, dan belibis, dan jompok. Nah, mari kita bahas. Kata yang diterjemahkan sebagai belibis ini, nah ini dia punya terjemahan bahasa Ibraninya. Itu diterjemahkan dari kata hasalak, ya, dari akar kata salak, ya, dia itu noun, gramatikal kategorisnya gender maskulin, numbernya singular. Salak ini, ya, menurut siapa ini? Rabbi Yitzchaki, ya, orang Ibrani mengenalnya sebagai Rabbi Yitzchaki. Rabbi ini atau Rabbi Yitzchaki ini dalam bahasa Latin dikenal dengan nama Rabbi Salomon Isakides. Dia adalah orang Prancis, ya, dan orang Prancis mengenalnya sebagai Rabbi Salomon de Troyes. Dia lahir tanggal 22 Februari 1040 dan meninggal 13 Juli 1105. Rabbi ini secara umum dikenal dengan akronim RASI, Rabbi Rasi. Dia adalah seorang rabi Prancis pada abad pertengahan dan penulis dari komentator yang komprehensif tentang Talmud. Dia juga adalah komentator tentang Tanakh. Ya, menurut Rabbi Rasi ini atau Rabbi Yitzchaki, dia mengomentari kata salak ini, menjelaskan bahwa ini adalah burung yang menarik ikan keluar dari air laut. Ya, dia menarik burung yang menarik ikan keluar dari laut. Kemudian ada juga seorang rabi yang terkenal, yaitu rabi yang berasal dari keluarga besar di Spanyol, namanya Rabbi Ibn Ezra. Nama keluarganya Rabbi Ibn Ezra. Dia mengatakan bahwa menyatakan bahwa sifat dari burung ini, salak ini adalah membuang. Bahasa Ibraninya lehaslik. Dia membuang anaknya. Jadi menurut kedua rabi ini, dalam penjelasan mereka bahwa burung salak ini itu adalah bird of prey atau burung pemangsa, ya. Burung pemangsa atau dia dikenal dengan kormoren, burung kormoren. Jadi burung pemangsa. Sementara belibis, ya, bukan sejenis burung ini. Nah, itulah sebabnya di dalam terjemahan seperti New American Standard Version, mereka menerjemahkan sebagai kormoren. Kemudian New International Version juga menerjemahkan dengan terjemahan yang sama. King James Version dan juga New King James Version. Dan di terjemahan baru ini itu diterjemahkan sebagai burung dendang air, bukan lagi belibis, tetapi burung dendang air yang sejenis dengan kormoren ini. Mengomentari kormoren ini, menurut Rabbi Judah dalam Midrash volume 63, vol 63, dia mengatakan bahwa burung kormoren dalam Imamat 11 ayat 17 adalah burung yang menangkap ikan dari laut. Ini adalah burung yang memiliki jambul ganda atau dia punya rambut ganda. Ada rambut di kepala tapi dia juga ada rambut yang ganda seperti mahkota. Ya. Saya kasih contoh seperti ini. Ada perbedaan antara belibis dengan dendang air atau kormoren. Yang di sebelah kanan itu adalah kormoren. Coba lihat, yang sebelah kiri itu adalah belibis. Berbeda ya? Mereka tidak sama. Belibis dengan kormoren ini tidak sama. Jadi terjemahan lama untuk salak ini dipakai untuk belibis, ini sangat tidak mengenah, tidak kena. Oke. Jadi salak di dalam Imamat pasal 11 ayat 17 itu adalah fisher owl atau kormoren atau burung dendang air, bukan belibis atau bebek. Jadi alasan bahwa bebek haram karena masuk dalam jenis unggas belibis dalam Imamat 11 ayat 17
dalam terjemahan Indonesia Lama ini tidak memiliki dasar yang kuat. Selanjutnya, alasan yang keempat. Bebek bebek dan angsa ini adalah unggas pemakan bangkai. Dan karena itu mereka adalah unggas yang haram atau najis. Ya, mereka adalah unggas pemakan bangkai atau pemakan sampah, pemakan bangkai ya. Oke, mari kita lihat penjelasannya. Meskipun benar bahwa burung pemangsa, yaitu pemakan bangkai ini semuanya haram, tetapi bebek dan angsa tidak memiliki kebiasaan sebagai pemakan bangkai. Bahkan bagi orang Yahudi, bebek dianggap sebagai burung yang bersih. Ya, bebek dianggap sebagai burung yang bersih. Seperti contoh, di dalam Talmud, ya di dalam Talmud, dikatakan bahwa unggas itu disebut sebagai burung yang jinak. Maksud saya bebek, angsa, dan ayam betina itu dikategorikan sebagai unggas yang jinak. Bukan unggas pemakan bangkai atau unggas pemangsa. Juga ingat bahwa Alkitab tidak memasukkan bebek di dalam jenis burung pemangsa atau unggas pemangsa. Juga poin yang lain yang perlu kita ingat bahwa apa yang dimakan oleh hewan tidak menjadikannya haram atau tidak menjadikannya halal. Ya. Kuda, makanan utamanya adalah rumput, jerami, dan lain-lain. Ya. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa kuda adalah binatang haram. Tidak untuk dikonsumsi, walaupun makanannya adalah makan rumput. Bukan bangkai, bukan pemangsa, ya, pemakan bangkai. Selanjutnya, kelinci. Makan rumput, makan wortel, makan kangkung, makan ubi jalar, makan biji-bijian, makan tumbuh-tumbuhan yang lain. Tetapi semua yang dimakan itu tidak dapat mengubah apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa kelinci itu haram. Ingat ya, bukan apa yang dimakan oleh binatang itu, tetapi cara dagingnya dirancang oleh Tuhan sejak penciptaan yang membuat perbedaan. Dr. Josh Axe ya, membahas salah satu sistem pencernaan dari binatang yang haram. Ya, waktu dia membahas pencernaan binatang yang haram, yaitu dia membahas tentang pencernaan dari babi di dalamnya yang berjudul Why You Should Avoid Pork, atau mengapa Anda harus menghindari babi. Dia mengatakan bahwa babi ini, alasan bahwa daging babi ini menjadi perlu dihindari oleh karena daging babi menjadi lebih jenuh atau dia lebih penuh dengan racun daripada banyak hewan ternak lainnya. Kemudian Melanie Jones di dalam International Business Times, dia punya artikel, dia mengatakan bahwa ya, alasan kenapa harus menghindari untuk tidak makan daging kuda, dia mengatakan bahwa daging kuda itu mengandung bahan kimia beracun manusia. Kita lihat di sini bahwa bukan apa yang, tapi memang dagingnya sudah dirancang seperti itu oleh pencipta. Itulah sebab dia disebut Tuhan larang daging-daging tersebut untuk dimakan. Jadi kalau haram, karena memang Tuhan sudah rancang seperti itu haram. Jadi bukan apa yang dimakan binatang, tetapi cara dagingnya dirancang sejak penciptaan itu yang membuat perbedaan. Jadi jawaban yang keempat, untuk alasan yang keempat, di dalam Alkitab dan di dalam Talmud, bebek tidak termasuk sebagai unggas pemangsa. Sebaliknya, bebek ini sebagai unggas yang jinak dan bersih. Juga Alkitab tidak menyatakan bahwa apa yang dimakan oleh binatang tersebut dapat merubah status binatang itu menjadi halal ataupun menjadi haram. Oke, saya akan tambahkan satu materi yang singkat, yaitu bagaimana pengalaman Ellen G. White. Ya, dalam kasus kebiasaan bebek ini, bagaimana pengalaman Ellen G. White? Apakah dia pernah makan bebek atau bagaimana? Saya perlu memberitahukan bahwa walaupun Ellen G. White tidak pernah menjadikan dirinya sebagai kita punya patokan, sebagai kita punya kriteria,
tetapi saya rindu untuk mengambil beberapa contoh dari kehidupan memakan daging bebek. Mari kita lihat di dalam buku catatan harian dari Mrs. White pada bulan September dan Oktober tahun 1873, waktu mereka berada di pegunungan Colorado. Jadi waktu mereka berada di sana, mereka berada di rumah Tuan Walling. Kemudian bahan perlengkapan makan mereka sudah habis, sudah mulai berkurang. Ellen G. White menulis di dalam manuskrip 11 1873 yang saya kutip dari manuskrip rilis 14 halaman 351, paragraf yang pertama. Juga saudara boleh lihat di manuskrip rilis 20 halaman 211, paragraf yang kelima. Ellen G. White menuliskan dalam catatannya sebagai berikut. Saudara Glover meninggalkan tempat perkemahan hari ini untuk mencari makanan. Kami sudah kekurangan perbekalan makanan. Seorang anak muda dari Nova Scotia baru saja pulang dari berburu. Dia membawa 1/4 ekor rusa. Dia telah berjalan kurang lebih 20 mil dengan rusa di punggungnya, dia pikul. Kemudian Ellen G. White katakan, dia memberikan kepada kami sepotong kecil daging rusa yang kemudian dibikin sup atau kaldu. Ellen G. White melanjutkan, Willie menembak seekor bebek dan datang tepat waktu karena persediaan makanan kami sangat cepat berkurang. Jadi pada tanggal 28 September 1873, Ellen G. White punya pengalaman makan daging bebek. Kemudian, selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1873, Ellen G. White menulis dalam buku hariannya itu, dalam catatan hariannya. Matahari bersinar begitu menyenangkan, kata Ellen G. White. Tetapi tidak ada kelegaan bagi kami. Perbekalan kami sudah sangat terbatas selama beberapa hari. Banyak dari persediaan makanan kami telah habis. Kami tinggal memiliki sedikit tepung halus. Kemudian dia katakan kami mengharapkan mendapatkan persediaan makanan 3 hari yang lalu. Tetapi tidak ada yang membawa makanan. Lalu dia lanjutkan. Willie kembali lagi pergi ke danau dan mengambil air. Kami mendengar senapannya berbunyi. Dapati dia menembak 2 ekor bebek. Ini benar-benar sebuah berkat, kata Ellen G. White. Karena kami membutuhkan sesuatu untuk tetap hidup. Saudara-saudara boleh lihat, orang-orang muda, teman-teman orang muda boleh lihat dalam manuskrip 12, 1873, atau saya kutip dari manuskrip rilis 7, halaman 346, paragraf yang kedua. Boleh lihat di sana. Itu sangat lengkap catatan dari Ellen G. White. Nah, jadi kita lihat bahwa Ellen G. White memiliki pengalaman makan bebek. Sebelum akhirnya kita tahu bahwa dia kemudian berhenti makan daging sejak perkemahan di Bryden pada Januari 1894. Kita sudah selesai dan kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan pembahasan saya, yang pertama, di dalam Imamat 11 dan Ulangan 14, bebek bukanlah bagian dari keluarga unggas yang tergolong haram. Yang kedua, dalam kehidupan orang Yahudi, dalam praktek kehidupan mereka tidak menggolongkan bebek sebagai unggas pemangsa yang najis, tetapi sebagai unggas yang jinak dan bersih atau halal. Yang terakhir ketiga, Ellen G. White memiliki pengalaman memakan bebek paling kurang kali pada bulan dan Oktober dalam kehidupannya. Oke, sampai di sini pembahasan saya dan saya akan akhiri dengan sebuah kutipan ayat 1 Korintus 10 ayat 31. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, firman Tuhan berkata, ini prinsip yang terbaik ya, prinsip yang terbaik. Firman Tuhan berkata bahwa aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Oke, terima kasih untuk